Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Agung Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak sama. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada siswa. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik hanya diminta untuk menghafal materi pelajaran. Yang keempat, hanya melihat nilai peserta didik dari aspek kognitif saja. Yang kelima, tidak mempedulikan apakah peserta didik sudah benar-benar paham. Yang keenam, pembelajaran hanya dalam bentuk transfer materi pelajaran saja. Yang ketujuh, jika peserta didik sudah mencapai KKM, maka pembelajaran sudah dianggap berhasil. Yang kedelapan, ketuntasan dalam menyampaikan materi pelajaran lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Yang kesembilan, mengeluh jika peserta didik tidak tuntas KKM setelah melaksanakan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari kekeliruan saya bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini dalam pembelajaran tidaklah benar. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru haruslah berdiri sebagai fasilitator bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik semestinya menjadi subjek pembelajaran. Guru semestinya melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh dan tidak hanya aspek kognitif saja. Guru semestinya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru harus belajar ikhlas dan mengajar dengan tulus. Guru semestinya mempelajari karakteristik peserta didiknya masing-masing. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah: yang pertama, mengenali karakteristik dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, membuat rencana atau rancangan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang berpihak kepada peserta didik. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi pembelajaran yang menuntun. Terima kasih.